Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Nah, buat Anda yang suka jajan makanan, ada salah satu cara menarik buat mendeskripsikan makanan yang Anda makan. Salah satunya ada komunitas bernama Kepayang yang punya cara dalam bercerita tentang makanan sampai dengan budayanya, saudara. Komunitas Kepayang diisi bagi mereka yang menggemari makanan, namun kreatif sekaligus cinta budaya. Komunitas ini menjadi wadah untuk kita bisa menjelajahi rasa sebuah makanan dengan kehidupan sehari-hari. Aduh, pagi-pagi bawanya makanan nih ya teman-teman komunitas Kepayang. Dan kita udah bareng sama komunitas Kepayang. Hai, halo. Kenalan dulu. Dari siapa aja nih? Sini, dari kamu. Aku Aya. Aku Fabi. Aku Aira. Aya, Fabi, Aira. Oke, ini sebelum kita, kan ini ada makanan ya, pasti akan kita coba cicipi dan nilai. Kita lirik-lirik ya. Fabi siap. Ini kita pengen tahu dulu, komunitas Kepayang ini apa sih? Apakah memang kumpulan food enthusiast atau kayak gimana? Aku bisa bilang kayak gitu sih, food enthusiast, tapi juga kita biasanya ngundang orang-orang kreatif yang pengen sebenarnya ketemu sama orang-orang baru, kenalan sama orang baru, tapi memang biasanya agendanya kita makan-makan. Jadi selalu ada makanan. Tapi kan kalau Arisa juga makan-makan. Iya. Tapi nggak review sih kayaknya. Gitu kan review ya. Iya. Sambil berarti ketika kumpul kegiatannya apa aja selain mungkin makan-makan, ngobrol, kenalan. Tadi kan karena food, culture, dan sustainability. Apa Jadi biasanya ada dua tipe acara di Kepayang. Biasanya antara workshop yang pertama, jadi itu peserta akan diundang untuk belajar sesuatu. Kayak kita hari ini kita nanti akan coba belajar mereview makanan, mereview jajan pasar. Atau ada juga yang sesimpel kayak networking event, di mana mereka kumpul-kumpul aja, tapi selalu ada makanannya di situ. Oh, jadi ini tuh kayak semacam apa? Teman-teman kan dikatakan punya cara yang unik, cara yang menarik gitu ya untuk bisa mereview makanan. Berarti ini nggak kayak food vlogger yang kayak rasa kacangnya ngacang banget gitu. Kayak apa sih pasti mereview makanan manisnya pas, nggak manis-manis banget gitu. Kita biasanya memang kalau khusus untuk si icip-icip ini ada tata caranya sendiri untuk mencicipi gitu. Kadang karena memang suka kita lihat juga ya kalau di social media kok kayaknya kalau nge-review sekelibat aja gitu ya, kurang mendalam. Nah, kita sebenarnya di Kepayang tuh pengen ngajarin gimana sih caranya untuk mencicipi makanan secara lebih menyeluruh. Lebih komprehensif ya dalam mereview makanan. Jadi ada parameternya. Ada parameternya untuk mendeskripsikan makanan supaya reviewnya ini nggak ngambang yang katanya manisnya pas tuh sengaja gitu ya. Aku suka banget. Enaknya kayak mau meninggoy. Nah, Aya sama Aira ini juga udah gabung sama komunitas Kepayang. Udah lama, sejak kapan? Kalau aku sebenarnya dari awal Kepayang ada sih. Kapan sih? 2023. Oh, 2023. Kenapa sih namanya Kepayang? Apa? Ada pabrik Kepayang. Mabuk Kepayang. Nah, sebenarnya ini ada jawaban filosofisnya. Jelasin. Jadi Kepayang itu kita tahunya dari Mabuk Kepayang, betul ya. Dan awalnya memang inspirasinya dari sosial media. Dari aku misalnya buka Instagram, buka TikTok. Dimana kalau sekarang tuh ada algoritma yang kadang tuh bikin penonton kalau ngelihatnya tuh kayak mabuk, kayak overwhelmed gitu. Karena semua informasi ada di dalam aplikasi itu. Sementara aku pengen buat sebuah wadah di mana kita bisa mengkonsumsi sesuatu, media, informasi secara lebih sadar, secara lebih mindful. Nah, makanya di Kepayang ini kita nggak mau tuh ada, sebenarnya kita nggak mau ada yang namanya mabuk Kepayang karena kita pengen mengkonsumsi semuanya secara sadar. Oke. Nah, Aya tadi udah gabung dari kapan berarti? Dari awal juga. Dari awal juga. Kenapa Aira memilih untuk gabung sama Kepayang? Pengen cicip-cicip juga kah? Awal mulanya karena sahabatan. Oh, diajakin. Support acara temen. Oh, ini acara bestie ternyata ya. Betul. Tapi karena ada makanan juga, siapa yang nggak suka makanan gitu. Jadi ikutan terus ketemu teman-teman baru juga gitu. Nah, ini kan biasanya juga ada banyak ya pecinta kuliner gitu, suka kulineran. Udah ada kayak misalnya orang yang suka kuliner terus akhirnya ketemu komunitas Kepayang misalnya dari salah satu sosmed misalnya terus pengen gabung gitu.
Kebetulan beberapa video kepayang karena di aplikasi itu sempat viral sampai jutaan ya Oh ya? dan juga jadi pada pengen ikut datang situ. Nah kalau misalnya mau datang, biasanya kita selalu update di Instagram kita untuk info-info soal acara-acara mendatang. Nanti langsung japri aja ke adminnya. Oh, oke. Nah ini Aira, mereview makanan ini memformulasikan apa ya parameternya untuk penilaian itu kayak gimana sih asal mulanya? Apakah memang kalian riset dulu atau memang ada pakemnya gitu untuk menilai mereview makanan? Sebenarnya sih kalau review makanan kita itu kan biasanya makanan kan nggak yang cuman ya tadi ya enak aja segala macam gitu. Kayaknya tuh kita harusnya tuh lebih bisa mendeskripsikan secara detail makanan itu kayak gimana. Secara visual aja kan sebenarnya udah kelihatan enak ya gitu. Tapi kita nggak tahu tuh kenapa kok bisa enak kayak gitu loh. Kenapa visual bisa enak? Oh ternyata warna kuning keemasan itu bisa bikin menggugah selera gitu. Atau misalkan warna merah ternyata juga bisa menggugah selera gitu. Kayak gitu-gitu sih. Terus juga mungkin kita juga terlalu terbiasa untuk menyebutkan rasa itu cuman enak doang. Jadi harusnya tuh kita bisa lebih deskriptif kayak oh sebenarnya ini tuh lebih manis gitu. Oh ini itu asin tapi juga asam gitu. Jadi bisa didefinisikan lah gitu. Nah, tapi biasanya lidah tuh orang beda-beda ya. Kadang ada yang ngerasa kalau oh aku tuh sweet tooth gitu atau misalnya lebih suka asin gitu. Nah, mungkin Ayah bisa jelasin, waktu itu ada nggak makanan yang ternyata aku baru coba ternyata tuh gini ya gitu? Ada nggak yang unik-unik? Jujur aku baru pertama kali banget kemarin makan onde-onde karena dari kecil Kemana aja? dari kecil aku nggak suka ini biji wijen. Jadi kemarin karena tampilannya gitu ya? Betul, karena ada di acara itu oke deh kita coba gitu. Ternyata enak. Selama ini saya kemana saja. Tim onde-onde. Gimana itu penilaian onde-onde? Coba dijelaskan secara review yang benar. Onde-ondenya onde banget. Bukan deh. Gimana coba? Ada manisnya, ada asinnya juga. Pas digigit juga luarnya agak crunchy tapi dalamnya soft. Itu menarik sih. Wah ada jurinya di sebelah. Cara review udah bener. Oh gitu ya. Jadi berarti bukan cuma rasa tapi tekstur juga jadi penilaian ya untuk review makanan. Nah ini kalau kegiatan sehari-hari begitu ya, emang ada rutinnya misalnya, oh setiap hari ini kita akan review makanan tertentu atau makanan-makanannya ada, misalnya per hari ini, per minggu ini makanan tradisional, kemudian western atau apa kayak gitu. Selama ini biasanya masih jajan pasar dulu, jajan pasar. karena memang kayaknya yang paling banyak digemari sama orang-orang kita dan paling familiar gitu mungkin jajan pasar. Cuma kalau again kita ngomongin soal jajan pasar, biasanya itu kan tergantung apa yang ada di pasar gitu ya. Dan itu yang menariknya. Jadi misalnya bulan ini kita nyediain jajan pasar 8 jenis, itu pasti akan beda dengan bulan selanjutnya. Karena sesuai apa yang ada. Nah ini sekaligus, nah sebetulnya menarik adalah soal sustainnya itu. Apa sih sebetulnya yang mau disasar sama Kepayang? Apakah untuk melestarikan makanan, misalnya jajan pasar? Karena kan sekarang udah banyak nih jajannya kayak cheesecake, apa-apa gitu. Apakah untuk melestarikan itu croissant geprek gitu? Iya, sebenarnya itu juga datangnya dari situ sih. Kayak aku ngerasa kok kalau misalnya kita ke kafe, biasanya apa yang kita lihat? Tadi ya kayak croissant, cheesecake gitu. Sementara jajan pasar tuh juga dia serumit itu juga buatnya dan rasanya juga nggak kalah enak. Jadi sayang kalau nggak kita kasih panggung, itu pertama. Tapi kalau kita ngubungin lagi ke soal sustainability, aku itu juga baru tahu kalau misalnya jajan pasar ini biasanya dibuatnya dengan tepung-tepungan lokal. Kayak dari tepung beras, tepung ketan. Jadi dengan kita milih untuk makan jajan pasar, kita juga secara langsung membantu petani-petani di Indonesia. Oh itu dia sustainnya ya. Itu Jadi sustainnya. punya efek domino yang baik ya, in a good way ke beberapa orang tentunya ya, tidak cuman untuk pelaku usaha di jajanan pasar gitu ya, tapi juga sampai ke petani. Ini sustainnya seperti itu. Ini menarik ya. Nah ini idenya juga baik sekali untuk ngadain program icip-icip ya? Icip-icip. Icip-icip jajan pasar. Icip-icip jajan pasar ini
udah dicobain atau udah dilakukan sama berapa banyak sih? Atau misalkan ada nih corporate lah pengen adain acara terus datengin datengin Kepayang, itu udah pernah belum sih? Pernah ya, kita sekali sama satu brand, jadi kita diundang untuk komunitas brandnya juga untuk ngadain icip-icip itu sekitar 24 orangan. Oh, banyak tapi, ya? itu satu acara, tapi kalau biasanya sekali acara kita aimnya biasanya di 10 sampai 15 orang, biar orang tuh masih intim, masih nyaman kalau mau share pendapat mereka tentang jajan pasar. Totalnya mungkin udah lebih dari 100-an ya. Wow. Orang yang udah Keren, dicipin keren. sepanjang ini. Ada yang ini nggak paling berkesan waktu itu acaranya? Misalnya baru ngerasain apa gitu? Kalau tadi kan Ayah baru ngerasain onde-onde gitu. Atau mungkin ada yang belum di-review udah habis. Iya. Jadi kayak nyantai aja gitu, oh makan. Aku jadi keingetnya itu sih, war onde-onde sama Putu Ayu. Oke. Iya, jadi kan Coba. jadi kan biasanya di acara Kepayang itu paling akhir ada showdown dari jajanan pasarnya favoritnya apa gitu. Terus yang paling sering terjadi itu adalah war antara onde-onde dengan Putu Ayu gitu. Jadi biasanya tuh orang kayak Putu Ayu tuh enak banget, wangi banget guys gitu. Jadi ada momen di mana juga harus mengconvince kenapa Putu Ayu itu lebih enak dari onde-onde atau sebaliknya gitu. Jadi debat, mending kita makan dua-duanya ya. Tapi teman-teman juga ngasih nilai nggak sih? Misalnya ini berapa per 10 gitu. Karena kan penilai per hari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Gimana? Kalau biasanya kita di acara juga selalu kasih nilai ya, makanya kita nanti juga akan sediain nih lembar penilaian. Ini fungsinya lebih ke untuk membantu teman-teman yang mungkin nggak terbiasa mereview makanan, terbiasanya bilang ini enak banget gitu, tapi nggak bisa diungkapkan gitu, karena memang sering terjadi ya, kayak kita tahu rasanya seperti apa tapi nggak bisa ngungkapinnya. Nah itu kita bantu dengan si lembar penilaian. Kapan sih makanan itu bisa dianggap bagus secara bentuknya, wangi gitu, atau kayak enak sebagai teksturnya, itu nanti semuanya ada di lembar penilaian. Oke, nah ini kalian sebetulnya kan sudah biasa mereview makanan, bahkan bikin formulasi parameter dalam menilai atau mendeskripsikan suatu makanan. Tapi bisa masak nggak? Bisa bikinnya nggak? Ya itu. Aku kebetulan ada background masak juga, jadi aku bisa masak, tapi sayangnya untuk jajan pasar aku masih belajar. Oh ya karena susah ya Karena tadi ya. susah. Soalnya kadang kan orang kayak merasakan, oh ini rasa kayu manis tuh seperti ini gitu. Nggak tahu, oh di sini ada apanya di dalam tuh. Kadang harus bisa masak dulu, jadi tahu kan Betul. aroma dan lain sebagainya. Kalau Ayah sama Aira Aku nggak bisa. bisa aja mereview Ayah Nggak lah ya. bisa masak. Aku bikin minum aja, rebus air. Masak Kemarin air. asli gosong rebus air. Jadi buka-buka. Nah, ini kegiatannya juga dari komunitas Kepayang kan tadi sebetulnya nggak pada bisa masak gitu. Tapi kedepannya memang apakah akan ada rencana untuk ya udah komunitas Kepayang bikin makanannya. Jadi biar saat mereview tuh dia tahu komposisi. Iya, ini bahan-bahannya apa aja, takarannya harusnya gimana, teksturnya harusnya gimana, dimasaknya harusnya semateng apa gitu. Ya, jadi kebetulan memang ada beberapa acara yang agak beda dari icip-icip, tapi lebih ke masak-masak. Jadi aku contohnya pernah ada satu workshop di mana itu kita buat yakitori. Yakitori itu semacam sate Jepang gitu. Iya. Dan peserta diajarin mulai dari cara nusuknya, bahan-bahan apa aja, sampai apakah ini udah matang atau belum. Dan karena kebetulan aku juga ada background masak, beberapa kali di acara ngumpul-ngumpul, justru aku yang masakin. Oh gitu. Justru aku yang masakin. Biasanya ada tema-temanya, jadi peserta langsung datang, langsung tahu jadi aja mau dimasakin apa. Ini tuh targetnya, silakan. Oh nggak apa-apa, aku kayaknya waktu itu kalau nggak salah pernah bikin protein ball juga nggak sih? Awal-awal banget. Protein ball, jadi buatannya Fabi sih sebenarnya. Jujur Tapi banget ya. diajarin sama Fabi juga waktu itu bikinnya gimana. Itu base-nya itu mungkin mirip kayak mochi, tapi bukan mochi gitu. Jadi dia itu kayak protein, bagus bisa buat nge-gym atau kayak sebelum berkegiatan gitu. Bahannya apa aja ya Pak? Bahannya ada tempe, oatmeal, sama kurma. Kayak gitu. Terus kita diajarin, oh ya ini isiannya ada apa aja. Terus kita diajarin buat bulet-buletinnya segala macam, sama dikasih tahu ini tuh bahan-bahannya dari mana aja kalau nggak salah kayak gitu. Oh ternyata juga Fabi juga ngasih bahan-bahan yang dari petani Indonesia juga ya Fab ya. Oke, berarti protein dari nabati gitu. Nabati. Ya? Iya. Ada vegan gitu juga nggak sih?
vegetarian. Vegetarian. Iya. Kebetulan kalau di Kepayang, kayaknya cuma aku yang vegetarian. Jadi karena memang akunya yang vegetarian, kalau aku bahas makanan ya nyamannya yang bebas dari daging gitu. Cuma biasanya juga kalau kita ngomongin soal vegetarian di Kepayang tuh nggak pernah maksa sih, karena biasanya selalu ada kayak tema-tema lain yang kayak kita bahas gitu. Kayak contohnya jajan pasar hari ini kita bisa bahas soal tepungnya, soal rasanya gitu. Jadi nggak mesti selalu vegetarian. Oke, nah teman-teman sebetulnya targetnya tuh anak-anak apa orang dewasa atau gimana sih? Sebenarnya selama ini kita terbuka untuk umum, tapi memang yang datang kebanyakan orang dewasa ya. Orang dewasa, mungkin Gen Z, teman-teman yang kayak baru mulai kerja, baru pindah ke Jakarta, biasanya tuh seneng ngumpul-ngumpul ketemu sama orang baru. Iya, seru sih ya. Ini saya udah pegang 3 lembar penilaian. Tolong di-spill dong, tapi nanti dulu usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ada 3 loh ya. Kasus dugaan keracunan hingga dugaan penggelapan dana mewarnai 4 bulan perjalanan program makan bergizi gratis. Sesak nafas saya sekarang, bukan demi saya karena diwawancara, bukan itu, terasa sekarang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menaikkan aturan peta jalan transisi energi, membuka jalan percepatan pensiun dini PLTU yang keberadaannya selama ini dinilai berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Kapan Indonesia bisa nikmati energi bersih? 60 menit Special Report, Minggu 27 April, pukul 6 petang di Kompas TV. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes, kan pakai kecap sedap, inspirasi ibuku. Gurih kentalnya, aromanya sedap, pas di lidah. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wingswood. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Suci Playground. Minggu ini, Bekasi pecah lagi. Gue anaknya BSI banget. Lu nggak tahu kan BSI itu B-nya boah. Tolong dicatat, biar kalian lolos dari razia pada pasal 44 KUHP. Yang terganggu jiwanya, ini nggak bisa dihukum. Selamat siang, Pak. Bisa lihat saudara-saudaranya? Ya. Suci Playground. Minggu 27 April, pukul 3 sore. Di Kompas TV. Para penggawa timnas akan beradu kemampuan di Eredivisie. Almere City yang terpuruk di dasar klasemen siap bangkit saat berjumpa Go Ahead Eagles. Bersama Tom Hay, mereka bertekad meraih 3 poin. Sementara winger andalan timnas Indonesia Dean James akan menjadi ancaman serius bagi lini belakang sang tuan rumah. Eredivisie, Almere City versus Go Ahead Eagles. Minggu 27 April, pukul 9:30 malam. Live di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih bersama dengan komunitas Kepayang. Kita sekarang akan langsung mendeskripsikan atau belajar mendeskripsikan dan mereview makanan dengan cara yang baik dan benar. Nah, ini udah ada makanan yang disediakan, ada apa aja? Tapi boleh dijelaskan? Ada yang gurih, kayaknya kita semua udah pengen banget nyobanya. Yang gurih ada pastel bihun, terus di sebelahnya yang warna coklat gelap itu ada sarang semut. Ada sarang semut, sebelahnya lagi ada kue sus, dan yang ijo-ijo nih ada klepon. Oke, ini udah ada lembar penilaian juga di meja. Pengen kasih lihat dulu deh ke pemirsa di rumah. Ini yang pertama ada lembar tekstur. Nah, tapi ini bukan penilaiannya ya, ini lebih ini lebih ke contekan ya. Oh, contekan. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak bingung gimana cara mendeskripsikan makanan, bisa nyontek dari lembar ini. Ini ada beberapa kata-kata yang biasanya kita pakai untuk menjelaskan apa sih yang kita makan. Ini tekstur, oke. Bukan kata-kata hari ini ya? Kata-kata hari ini. Ini lembar kedua rasa. Rasa. Jadi kalau tekstur itu lebih ke bagaimana apakah itu lembut atau kenyal atau renyah. Ini lebih ke rasa. Manis, asin, gurih.
wangi dan berempah. Atau earthy. Earthy itu gimana ya? Baru dengar. Aroma tanah. Aroma tanah. Tapi kadang-kadang kalau misalnya makan ikan, itu kayak bau pasar gitu, ngerti gak sih? Kayak bau kulkas. Tapi kita nggak bisa mendeskripsikan, cuman kayak ini baunya kayak bau pasar gitu, atau bau kulkas gitu. Itu bau aroma tanah. Aroma tanah. Aroma tanah. Tapi kalau di bahan-bahan gitu ya, aroma tanah itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Karena natural ditemukan di seperti kentang, beras, ketan. Oke. Dan lembar terakhir, akhirnya ini adalah lembar penilaian. Jadi ada 3 parameter ya. Betul. Rupa, aroma, dan rasa. Dan penilaiannya ini ada kualitatif dan kuantitatif. Iya. Seperti ya kan? Betul. Kuantitatif Ini kayak nilainya. soal esai gitu ya. Ya. Oh berarti memang ada ininya ya, ada misalnya kalau misalnya kita bilang ini enak, oh karena ini misalnya bentuknya menarik gitu. Yes. Nah teman-teman, kalau kemarin kita kan inget ya, ada salah satu food reviewer, kita nggak sebut nama ya, tapi sampai mereka tuh bisa dikatakan menjatuhkan usaha orang lain. Nah itu sebenarnya ada etikanya seperti apa sih untuk mereview makanan? Kalau menurut aku sebagai food reviewer gitu ya, kita perlu tekanin dulu sih kalau semua review itu sifatnya adalah subjektif gitu. Jadi karena semuanya punya selera masing-masing. Ya, betul. Mungkin apa yang aku anggap enak bagi Aya kurang nih gitu. Dan kedua menurut aku justru tugas food vlogger atau food reviewer itu adalah menyampaikan pendapat secara bijak meskipun itu nggak cocok sama seleranya dia. Review membangun lah ya gitu. That's why ada parameternya. Nah, iya jadi itu, maksudnya biar ini nggak enak gitu. Ada panduannya kan. Deskripsikan aja, misalnya kurang asin, Yes. kurang manis gitu ya. Oke, udah lapar. Kita langsung review. Kita sepakat yang pertama adalah pastel. Gorengan duluan. Kita coba pastel dulu, langsung kita Oke, ini ada tata caranya. Oh, jangan. Oke, jadi kalau di Kepayang biasanya kita ada 3 step. Yang pertama itu untuk menilai rupa. Jadi kita selalu lihat dulu apa sih yang akan kita makan. Karena itu salah satu indera yang paling pertama yang kita pakai ketika makanan nyampe di depan kita nih. Langsung kita lihat gitu. Nah, boleh kita lihat langsung si pastel bihunnya. Kita bisa nilai misalnya dari bentuknya. Bentuknya sih sudah tinggal separuh. Seperempat ini. Satu hap ini. Misalnya lipetannya rapi atau enggak. Atau kayak ada bagian-bagian yang mungkin agak coklat atau gosong. Warnanya golden apa? Golden brown. Gitu. Golden age ya. Nah, teman-teman bisa nih kasih nilai mungkin. Oh langsung ya? Langsung aja di lembar penilaiannya. Bentuk misalnya ya. Bentuknya. Kalau misalnya menarik bisa kasih 5 atau lipatannya rapi bisa kasih 5 atau kalau misalnya aku dapat yang gosong nih mungkin bisa kasih 3 atau kasih 2. Ini kan makanannya ada 4, berarti tulisnya di mana nih? Di kecil-kecil aja nulisnya. Oh iya. Pastel. Ya. Aku pisahin sih ini. Pastel. Mau tuker nggak ada? Juga. Pastel. Oke. Terus? Kalau sudah, kalau misalnya ada catatan boleh ditulis. Kalau enggak kita bisa lanjut ke aroma. Nah ini juga salah satu yang suka di skip karena biasanya orang tuh langsung hap tanpa merhatiin aromanya. Kita bisa deketin pastelnya ke sampai depan hidung aja. Nah ini biasanya tuh ngasih clue apa sih yang akan kita cobain. Kalau sekarang misalnya aku nyium aroma minyaknya, sama gitu. aroma gurih-gurihnya. Gurih-gurih, gitu. Nah, apakah itu menggugah selera atau enggak? Kalau iya, bisa dikasih nilai 5. Dan untuk bagian intensitas ini adalah seberapa kecium si aromanya. Jadi ada beberapa makanan tuh yang ditaruh di atas meja tuh udah kecium. Misalnya kopi, nasi goreng gitu ya, dari jauh udah kecium. Nah, apakah si pastel ini kalau sampai depan hidung belum kecium, mungkin pilek, mungkin juga memang kurang ada intensitas aromanya. Kalau baru matang mungkin lebih wangi ya? Benar. Iya kayaknya juga dia. Bisa dikasih nilai dan catatan, dan baru setelah kita mencium aromanya kita bisa langsung nikmati. Nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinilai dari rasa itu tadi ya ada contekannya.
Jadi pertama adalah kompleksitas rasanya. Jadi ada berapa rasa sih yang bisa dirasakan di dalam satu gigitan itu. Misalnya kalau pastel ini, mungkin aku ngerasain ada gurihnya, terus ada rasa adonan rotinya yang sedikit manis, gitu. Makin banyak rasanya yang bisa dirasakan, itu makin kompleks dan makin bagus. Dan untuk tekstur, misalnya pastel ini, mungkin kalau baru mateng akan lebih renyah. Gitu. Kalau 5 menit ditunggu 10 menit mungkin agak lebih melempem, gitu. Bisa dinilai juga dari teksturnya. Oke. Dah. Oke. Kita harus konsen soalnya ya. Nilai dulu. Nah, Ada di biasanya mulut. kalau di Kepayang Dah, setelah lanjut. kita selesai Oke. menilai, kita sharing dulu, sharing opini gitu. Oke. Suka apa enggak gitu. Oke. Wait, tekstur. Kasih nilai apa ya, takut remet nih? Nggak ada jawaban salah bener kok. Oh iya. Oke. Nah, biasanya kalau sharing opini bisa di-highlight aja bagian-bagian yang kayak kira-kira surprising gitu, kira-kira kayak nggak nyangka ada di sini, atau bagian-bagian yang kayaknya pernah nih nyobain versi yang lebih enaknya yang nggak ada di dalam pastel yang di depan. Gitu, kayak misalnya tadi ternyata wortelnya cuma 1 gitu ya. Biasanya kan wortelnya banyak, sayurannya banyak. Oke, ini aku boleh coba ini nggak mendeskripsikan? Ini untuk rupanya aku kasih nilai 5 sih, karena bentuknya precise ya, presisi. Cucok ya. Presisi, terus untuk warnanya juga golden brown, jadi ini menggugah selera. Orang kalau lihat makanan yang matangnya pas, kayaknya ini bagus nih, enak nih gitu. Jadi untuk bentuk dan warnanya nilainya 5. Oke, tapi kalau untuk aroma, wangi dan intensitasnya ini 4. Sebetulnya ini kan aromanya gurih, aromanya apa ya, menggugah selera, tapi kalau menurut aku ada aroma minyak yang terlalu menyengat gitu. Itu untuk aroma. Dan terakhir kalau untuk rasa 4 sih, karena sebetulnya enak, gurih, tapi kurang asin sedikit menurut aku. Ya kan? Benar-benar kurang asin. Wih, food vlogger ya. Expert pastel nih kayaknya nih. Dan teksturnya sih pas aja sih sebenarnya, tapi tadi karena mungkin udah dingin ya, jadi nggak begitu renyah lagi. Jadi 4 nilainya. Nah gitu bener ya? Bener, seperti itu. Jadi Gitu ya? sekarang kita udah mulai paham ya, kayak ada tahapan-tahapannya, jadi lebih enak juga ketika ngejelasinnya. Tadi cakep banget ngejelasinnya, menyeluruh gitu. Iya Tadi dong. cuma kayak Harus udah kayak lagi ini lagi ajang, soalnya udah kayak chef ya. Ini kamu masaknya pakai apa? Gitu. Oke, lanjut mungkin ya nanti. Boleh. Selanjutnya gantian Okta yang review. Apa nih? Oke. Kita ke ini dulu deh. Event terdekat dari teman-teman Kepahyang apa aja nih? Oke, event terdekat aku sebenarnya lagi dalam tahap research karena lagi mau bikin sebuah pop-up dining. Jadi event kayak ngumpul-ngumpul tapi aku yang akan masakin. Nah ini aku lagi riset soal bahan-bahan lokal apa aja yang mau aku angkat. Dan juga kebetulan lagi partneran dengan beberapa UMKM lokal untuk research bareng-bareng. Oke, keren. Ini semoga lancar ya persiapan dan lain-lainnya. Terus kalau yang mau gabung sama komunitas Kepayang? Bisa langsung follow di Instagram @readkepayang, READ baca. Kepayang. Oh oke. Kalau sosial media lainnya, misalkan untuk TikTok karena kan lebih banyak feed ya, lebih banyak video, bisa jadi apa ya? Jadi gambaran buat. Kalau untuk TikTok ada Instagram, TikTok pribadi aku @berusaha vegan. Oh, berusaha vegan. Berusaha Oke. vegan. Oke, mungkin boleh nggak sih comot satu lagi? Boleh dong. Apa kira-kira? Aku ini sih. Betul. Boleh dong. Versus sih. Sarang semut atau bebas? Suka. Sus. Oke. Kayak kita kalau makan ini keburu sampai Kompas Siang ya. Makasih teman-teman komunitas Kepahyang sudah bersama di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Semoga ini juga jadi apa ya? Jadi masukan untuk food reviewer, food vlogger yang memang gemar mereview makanan. Tadi betul, review makanan itu subjektif memang. Yes. Tapi lebih baik kalau pakai ini ada indikatornya, jadi lebih jelas ya dan lebih fair gitu. Apalagi kan ini nggak cuma satu orang doang, tapi ada beberapa orang yang
berkelompok, terus juga saling bertukar ya kan pendapatnya, jadi semoga aja bisa lebih pasti gitu ya reviewnya. Terima kasih teman-teman Kepayang. Terima kasih. Sukses untuk apalagi tadi yang mau ini ya acara yang mau dibikin, semoga sukses selalu. Dan teman-teman yang di rumah, teman-teman Kompas TV di rumah yang mau join tadi langsung aja kepoin sosial medianya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan kita sudah di penghujung acara di Sapa Indonesia akhir pekan hari ini. Saya Sri Gunawan dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.